Sulan TV, senang sekali saya Agus Maulana kembali hadir di hadapan Anda dalam Bincang hari ini. Sebuah program yang membahas seputar informasi-informasi dan isu-isu menarik, teraktual soal nasional maupun regional. Saya izin buka masker ya pemirsa. Oke. Baik pemirsa, di episode kali hari ini, hari Jumat tanggal 30 Juli, kita akan membahas soal bagaimana rencana dan strategi visi misi mungkin ya nasib UIN Maulana Hasanuddin Banten. Kenapa kita membahas UIN? Karena 2 hari yang lalu, kalau tidak salah ya 2 hari yang lalu, ini UIN baru saja memiliki rektor baru, yaitu Prof. Dr. Haji Wawan. Beliau secara resmi dilantik sebagai rektor UIN Maulana Hasanuddin Banten menggantikan Prof. Fauzul Iman. Beliau tak hanya aktif berkiprah dalam bidang pendidikan, Prof. Wawan juga kerap mengisi kajian-kajian agama di berbagai daerah. Lalu kira-kira nih apa ya yang menjadi target yang akan dicanangkan oleh beliau? Nah, kita sudah tersambung dengan beliau, pemirsa. Sudah hadir bersama kita Prof. Dr. Haji Wawan Wahyudin sebagai rektor baru UIN Maulana Hasanuddin Banten. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Prof? Kabarnya, Prof? Alhamdulillah, I'm very well and I'm very fine. Wah, luar biasa. Prof, sebelumnya saya ingin mengucapkan berserta Sultan TV semua, keluarga besar Sultan TV mengucapkan selamat atas dilantiknya menjadi rektor UIN Maulana Hasanuddin Banten, Prof. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bagian dari doa yang membuat kita semakin tenang, semakin dewasa, semakin berkah, dan berdampak kemajuan bagi Banten, bangsa, umat, dan negara kita NKRI tercinta. Amin. Prof, tentu kalau pemimpin baru, harapan baru. Kemudian ini karena UIN juga menjadi keluarga Banten, menjadi leading sektor utama menciptakan kader-kader terbaik terutama dalam bidang agama. Ini bagaimana, Prof? UIN SMH Banten ke depan akan dibawa seperti apa oleh Prof ini? Silakan, Prof, gimana, Prof? Baik, terima kasih terlebih dahulu kepada keluarga besar Sultan TV. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita juga untuk bersama-sama memajukan dunia pendidikan. Amin. Mengucap syukur tentunya, diiringi juga innalillah, karena jabatan ini bukan kekuasaan tapi merupakan amanah yang mesti dipertanggungjawabkan ya. Tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat kelak. Karena itu saya mohon doa dari para sesepuh, para kiai, para jawara, Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Ketua MUI, Ketua Baznas, Ketua FKUB, dan Ketua Matlaul Anwar, PWNU, Al-Khairiyah, Muhammadiyah, dan semua ormas yang ada di Banten ini untuk bersama-sama memajukan UIN Banten. UIN, sekali lagi membacanya UIN, Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ya, dan saya yang mendapat amanah setelah dilantik oleh Bapak Menteri Agama pada hari Rabu kemarin. Dan ini luar biasa, baru dilantik kemudian langsung Sultan TV mengkonsultasi, dan ini saya senang sekali. Berarti kita lari gerak cepat untuk bagaimana mempercepat pembangunan khususnya di dunia pendidikan. Nah, ada 3 bahkan 4 P istilah saya, 4 P yang akan dijadikan program ke depan, ya, di mana saya sebagai nakhoda yang diamanai oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Agama. P yang pertama tentu penguatan. Baik, penguatan. Ya, setelah transformasi dari perjuangan yang cukup melelahkan sejak 62 berdiri, diawali dengan IAIN, STAIN, dan UIN, ini kewajiban saya melanjutkan apa-apa yang telah diprakarsai oleh para pendahulu kami dengan penguatan. Baik itu penguatan kelembagaan, penguatan kemahasiswaan, penguatan sarana prasarana, penguatan daya dukung, apa-apa yang diinginkan oleh dunia komponen kurikulum itu sendiri. Ini yang pertama, penguatan. Sebab tanpa kita memberikan penguatan terhadap apa-apa yang sudah diprakarsai, ini khawatir dan kita merasa berdosa tentunya. Yang kedua adalah pengembangan, ya, pengembangan.
Pengembangan. Pengembangan apa? Pengembangan setelah jadi UIN ini tentu kita tidak hanya mengakomodir dengan istilah tadi hanya keagamaan, tapi juga secara umum ya juga kita akomodir. Karena itu alhamdulillah walaupun baru kita memiliki fakultas sains, tentunya ke depan kita akan kembangkan. Kita perlu memiliki fakultas pertanian, contohnya fakultas kedokteran dan lain sebagainya. Jadi pengembangan ini mutlak ya, apalagi setelah menjadi UIN ini. Kemudian yang ketiga adalah perluasan jaringan. Perluasan jaringan. Ya. Bagaimana akan maju pendidikan ini kalau kita tidak memiliki jaringan ya. Dan ini sesuai dengan amanat Rasulullah. Man ahabba ayyubsatallahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi athari fal yasir rahimah. Itu bahasa agamanya. Bahasa kitanya adalah perluasan network ya, perluasan jaringan baik dengan dunia industri, dengan dunia dunia bisnis, kemudian juga apalagi dengan pemerintah, baik dari mulai pemerintah kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, bahkan nasional, bahkan dengan organisasi-organisasi internasional. Ya, karena dalam visinya ya UIN ini harus mengglobal ya, harus mengglobal, berwawasan global ya, mengintegrasikan keilmuan dengan ciri khasnya. Dan ini sudah dicontohkan oleh guru besar kita yang hakiki, Syekh Nawawi. Jadi walaupun mengglobal kemana, tetap moderasi beragama ini harus ya. Sehingga dengan demikian UIN ini diterima oleh semua pihak ya. Itu yang penting saya tekankan sekali lagi ya, perluasan jaringan, tapi tetap di bawah guru yang luar biasa, yakni Syekh Nawawi dan juga Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ya. Baik. Kemudian P yang keempat adalah promosi. Nah, promosi ini penting. Artinya apa? Penguasaan media. Makanya saya sangat bangga bersyukur ini Sultan TV ini luar biasa nih mengawali. Ya. Ini bagian daripada apa yang ingin kami inginkan. Sehingga kami insya Allah kami akan pasang promosi baik itu di bandara, baik itu melalui media-media yang digemari generasi milenial, supaya UIN ini sekali lagi dengan penguasaan media berarti kita menguasai dunia dan UIN harus masuk di sini. Saya kira itu. Oke. 4P. Baik. Luar biasa 4P ya Pak Yai ya. Ini tapi kalau berbicara sebelum proses pelantikan tentu ada proses bagaimana tahapan menjadi rektor. Ini boleh diceritakan Pak Yai. Sempat terpikir atau tidak saat ini Pak Yai ini menjadi rektor gitu. Lalu bagaimana proses kemarin? Inilah anugerah Allah yang Maha Kuasa. Saya terkadang haru dibuat ya syukur tentunya, bahkan menangisi diri gitu ya. Ya setelah saya nerima pengukuhan di 2020 untuk guru besar, kemudian pengukuhan dilakukan tanggal 26 Oktober 2020, kemudian pada 2021 saya mengajukan kenaikan pangkat dari 4C ke 4D. Di tahun 2021 ini ada kesempatan untuk mengajukan rektor. Saya nggak pernah mimpi, Masya Allah. Sekali lagi ini anugerah Allah yang luar biasa. Ya kalau Allah takdirkan tahun ini menjadi rektor. Karena apa? Profesor pun baru ya jalan 2 tahun kira-kira begitu. Setelah berjuang proses tentu sebelumnya kurang lebih 30 tahun. Tapi saya nggak pernah mimpi kalau kalau ini jadi rektor, mimpinya sama presiden, nggak tahu amin. Presiden apa ya. Prof, ini kita mungkin akan membedah ya Prof ya, soal 4P ini, bagaimana ke depannya. Ini kalau berbicara soal, tapi sebelum itu mungkin saya ingin menanyakan, ini kan UIN dianggap sebagai wadah laboratorium pencetak masyarakat yang agamis, sesuai dengan iman takwanya Banten nih. Nah, bagaimana sikap UIN nanti ke depan, UIN ini menyikapi nilai-nilai agama, terutama agama Islam yang berkembang? Karena saat ini juga maksudnya agama ini sering dikonfrontasikan, sering dibenturkan dengan nilai-nilai politik. Bagaimana sikap UIN ke depan? Ya, baik UIN sebagai
sebagai bagian dari dunia perguruan tinggi harus hadir, ya, harus hadir menjadi pemecah masalah, bukan malah menjadi masalah terhadap permasalahan yang muncul di bangsa ini. Karena itu pendekatannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berpikiran Islam wasatiyah, moderat, ya, yang kita kompromikan, kita diskusikan dengan elegan, dengan bermusyawarah, toleran terhadap perbedaan, santun, dan kemudian elegan. Kira-kira begitu. Oke, baik Prof. Nanti kita akan melanjutkan sesi pembedahan 4P ya. Kayak saya menarik sekali ini, Prof. Mungkin Baik. jangan kemana-mana dulu, untuk pemirsa tetap dibincang hari ini. Terima kasih pemirsa, masih dibincang hari. Masih dibincang hari ini, kita masih membahas soal bagaimana rektor baru nih. Kita masih tersambung dengan Prof. Dr. Haji Wawan Wahyudin. Halo Prof. Halo, Oke, ya. masih tersambung. Lanjut. Ya, saya khawatir tadi ada ini kok gangguan teknis. Prof, kalau saya ingin membahas bagaimana 4P ini dikolaborasikan dengan dunia kampus secara efektif. Kalau kita berbicara tadi P yang pertama, penguatan, Prof. Bagaimana program penguatan secara konkretnya? Program konkretnya apa saja yang akan dilakukan gitu? Baik. Ya, kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa setelah kita mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui skenario SPSN. Gedung tidak hanya terpusat di kampus 1 yang di Jalan Jenderal Sudirman, tapi insya Allah secara bertahap fakultas sudah bisa mulai pindah ke kampus baru. Yang insya Allah kalau yang sudah pindah kan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ya. Insya Allah tahun ini ya Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Oke. Ya. Usuluddin dan Adab serta Fakultas Dakwah. Itu di program penguatan ya, Prof? Ya, betul. Ya. Saya ingin menanyakan, Prof, kalau misalkan kita berbicara akomodir masyarakat kurang mampu di Banten, bagaimana sikap UIN ke depan, Prof? Baik.
permasalahan kondisi mahasiswa atau orang tua tidak mampu ini problem nasional ya. Yang alhamdulillah baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga ormas-ormas semacam Basnas, ya kita terus sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, perluasan jaringan, kita membuka jaringan kerjasama. Itu masuknya di perluasan jaringan ya, Prof? Iya. Itu masuknya di perluasan jaringan ya, yang berapa tuh? Ketiga. Ya. Nah, kalau berbicara pengembangan, Prof, jurusan atau mungkin apa saja yang akan mau ditambahkan di masa bakti ini? Ya, insya Allah pengembangan prodi dan pengembangan fakultas. Sementara ini kan ada 6 fakultas plus pasca ya. Ke depan kita akan tambah pengembangan pemisahan fakultas Usuluddin dan Adab, serta prodi-prodi yang insya Allah kita akan usulkan antara lain perpustakaan. Oke, Prof, kalau berbicara tadi perluasan jaringan juga, kolaborasi dengan industri, kemudian dunia-dunia profesi, lalu dengan masyarakat. Ini bagaimana, Prof, ke depan tantangannya di arus globalisasi, karena dianggap arus global ini mengikis nilai-nilai budaya dan agama juga, Prof. Gimana PR dari UIN? Ya, upaya untuk mengatasi dampak negatif dari apa yang disebut dengan era global tadi, saya kira penguatan mental ke dalam dan terus kita komunikasi ya dengan ormas-ormas yang kompeten dalam ini seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, kemudian juga Matlaul Anwar dan juga Al-Khairiyah yang ada di Banten. Insya Allah dengan kebersamaan sebagaimana dicontohkan Nabi, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Betul. Saya kira itu. Yang penting diurus gitu. Masuk dengan Sultan TV ini harus kita terus kembangkan ya. Betul. Semoga kita menjadi rekan media partner dari UIN ini. Oh iya, harus ya. Prof, saya ingin menanyakan Prof, bagaimana Prof pernah tidak menanyakan bagaimana harapan masyarakat secara konkret, apa sih yang diinginkan masyarakat terhadap kehadiran UIN di Banten ini gitu? Ya, dulu orang mempertentangkan antara ilmu agama dan umum. Sekarang ini terjawab sudah ya apa yang diharapkan oleh masyarakat. Mungkin muncul lagi di masa kegelisahan, khawatir masalah agamanya menurun. Nah ya inilah tugas kita bersama ya. Kita kolaborasi baik dengan pondok pesantren, baik itu yang modern maupun yang salafi, karena SDM kita juga kan perlu variatif dan perlu peningkatan dan penambahan. Saya kira itu. Prof juga dianggap sebagai pegiat agama juga, pemuka agama, menjadi ikon yang ada di Banten. Sudah familiar lah dengan nama Prof. Dr. Haji Wawan ini. Nah, apakah nanti setelah menjabat jadi Rektor UIN Banten ini akan vakum sebentar gitu, fokus di kampus atau bagaimana, Prof? Allah menganugerahkan waktu 24 jam. Jam dinas kan sampai jam 4. Ya kita bisa atur lah. Bagaimanapun juga saya ingin membesarkan madrasah. Sebab UIN itu besar kalau kita bisa membesarkan madrasah. Kita bisa membesarkan Kementerian Agama. Kita bisa membesarkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kita bisa saling membesarkan dengan pemerintah baik provinsi, kabupaten. Saya indah dengan segala kerjasama itu. Insya Allah. Bagi saya tidak bahkan pulang subuh. Bahkan itu lebih menyenangkan untuk mendengarkan langsung ya curahan dari masyarakat yang kita bisa hadapi secara real kira-kira. Oke, Prof, sebagai rektor yang menaungi laboratorium mahasiswa terutamanya, ini kan mahasiswa dianggap sebagai agent of change, suka mengkritik dan lain sebagainya. Prof, sebagai rektor baru, apakah siap Prof menerima kritikan dan saran dari sivitas akademik di UIN tersebut, Prof, atau dengan secara luas dengan masyarakat Banten gitu? Ya. Pada prinsipnya kami tidak akan pernah melarang untuk menyampaikan aspirasi, tapi tetap harus pakai rambu-rambu. Kalau itu nuansanya politis, paling saya menyarankan coba sih sampaikan itu di gedung DPRD, ya.
sehingga tidak mengganggu jalanan ya, karena jalanan macet apalagi sekarang lalu lalang mobil ambulan yang bawa pasien COVID segala banyak, jangan sampai terhambat. Yang kedua, ketika menyampaikan juga ya dengan narasi akademik gitu. Yang ketiga, kami arahkan coba sih robah dari letupan ke konsep yang jelas sehingga menjadi pemecah masalah, bukan malah menambah masalah. Apa yang saya sarankan ini sebenarnya selaras dan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mimpinya luar biasa ya, untuk menyembelih anaknya. Itu bab sembelih saja itu didiskusikan dengan baik-baik ya, dengan komunikasi aktif antara orang tua dan anak pun menjawabnya, ya abati palmatu marsa tajiduni insya Allah minas sabirin. Jadi saya ingin lebih mengedepankan dialogis, kemudian kompromis, karena dalam perspektif manajemen kalau ada friksi sedikit apapun itu 1 + 1 - 1 hasilnya, tidak ada untuk ya. 1 + 1 kalau kerjasama itu baru 2 hasil. Kalau kompromi 1 + 1 1,5 hasilnya. Saya ingin sinergi, apalagi dengan anak sendiri mahasiswa. Duduk bersama, menyelesaikan masalah bersama, insya Allah senyum bersama akan diberikan oleh Allah. Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Baik, Prof, kalau sejauh ini pernah tidak Prof? Tadi kan soal keinginan masyarakat. Nah, sejauh ini keluhan atau harapan dari para mahasiswa biasanya apa Prof soal kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh UIN ini? Ya, saya kadang-kala haru diiringi tangis haru ya, apa yang saya sampaikan. Mungkin silakan dicek lah. Kita ini UIN ini murah, tapi mohon maaf bukan murahan. Ya. Kita ada batasan 400, itu pun beribu per semester masih ada itu, tapi itu pun masih banyak yang mengajukan permohonan untuk pembebasan, pengurangan dan sebagainya, terlebih daerah COVID ini. Karena itu kami berupaya antara lain, juga kami tidak mau disalahkan kalau menyalahi aturan. Kita coba tadi menggalang kerjasama dengan berbagai pihak, kemudian pemberian 20%, kemudian memperingan bagaimana usulan. Sebab kadang-kadang ada juga yang nakal, mengaku miskin, tahu-tahu ada kebohongan publik gitu, ingin dapat beasiswa, melaporkan rumahnya tapi dapat foto dari pihak lain. Ini kan hal-hal yang kadang-kala tidak disadari ya. Karena itu marilah kita bersama jaga integritas, jaga kredibilitas, dan secara bersama pula kita atasi lah insya Allah. Semua bisa berjalan. Nah itu Prof, kalau dari sudut pandang Islam, bagi para mahasiswa yang suka ngibul seperti itu gimana Prof? Ngaku nggak mampu padahal punya uang gitu. Secara hukumnya ya, bagaimana Prof? Ini ada tanggung jawab bersama ya. Right or wrong is my student. Ada goreng anak sorangan, kita luruskan baik-baik, kita berikan arahan, kita berikan bimbingan, tidak boleh ada hasidul fikr, tidak boleh ada berpikiran hasud ya dan sebagainya, tapi ya kita luruskan sajalah. Oke, baik Prof, setelah ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan oleh para netizen, warganet, pemirsa Sulan TV, tapi setelah pariwara berikut ini kita break dulu ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bincang hari ini.
pemirsa, terima kasih masih di Bincang hari ini. Kita masih tersambung dengan Prof. Dr. Haji Wawan Wahyudin. Pak Yai? Baik. Oke. Pak Yai, Ya, ada siap. beberapa pertanyaan singkat saja mungkin ya. Ini dari netizen. Pak, bagaimana kebijakan di pendidikan saat pandemi ini? Silahkan dijawab. Ya, saat pandemi maupun non pandemi kita mengacu kepada petunjuk aturan yang dikeluarkan juga oleh kebijakan pusat karena kebijakan politik pendidikan di Kementerian Agama itu masih terpusat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di pandemi ini dengan aturan dikeluarkan pusat ada kelonggaran-kelonggaran yang bisa diberikan dan itu diserahkan kepada kemampuan masing-masing satuan kerja, dalam hal ini masing-masing perguruan tinggi. Dan pihak UIN sejak tahun kemarin kita memberikan kebijakan 20%. Nah, itu pun jika kondisi orang tuanya meninggal dunia atau pilot dan sebagainya, itu ada kebijakan-kebijakan khusus yang dipertimbangkan oleh pihak lembaga di tingkat rektorat dengan catatan mengajukan sejujur-jujurnya supaya tidak ada kesalahpahaman. Terima kasih. Kejujuran itu kan tidak bisa dilihat, Prof. Apakah dengan apa gitu ada bukti? Ya, paling tidak melampirkan ketika orang tuanya meninggal ada berita kematian. Oh, baik. Ketika warungnya bangkrut atau kena pilot ya dipoto dan lain sebagainya yang bisa meyakinkan ya, karena yang diurus ini kan bukan hanya 1-2 ya. Betul. Mahasiswa kita ini hampir 12.000. 12.000 ya, Prof. Ya. Kan. Ya. Oke, baik, Prof. Selanjutnya ini Prof, ada pesan nggak, Prof, untuk para mahasiswa dan alumni? Saya pernah diajar sama Prof. Ini Denias Erlangga. Oh ya? Waktu di nggak tahu ini, cuma komen gitu saja. Oh ya, Pak, mungkin pernah diajar mahasiswanya waktu ini. di SMA apa di UIN? Nggak tahu ya, ini nggak ada komentar tambahan. Oke, baik. Apakah pertanyaannya mohon diulang? Oke, tadi Prof ada pesan nggak untuk bagi kami para alumni dan juga mahasiswa gitu? Oke. Pertama, tingkatkan keimanan melalui kekuatan doa dan ibadah. Yang kedua, perkuat imun dengan taat protokol kesehatan. Imun. Dan yang ketiga, bekerja keras, insya Allah menjadi insan-insan yang berkualitas. Terima kasih. Baik, Prof, kalau berbicara alumni artinya ada sebuah hasil cetakan sejauh ini bagaimana para alumni UIN ini berkiprah di dunia baik profesi maupun akademis dan lain sebagainya, Prof. Ada data kesana? Syukur alhamdulillah, ternyata alumni kami ini tersebar di mana-mana di dunia politik. Pak Bahrul Ulum antara lain, di Bupati antara lain yang sudah purna, Pak Taufik misalkan, kemudian di Dandim, di ketentaraan ada Pak Mahmud Sahroni yang sekarang ini jadi ketua DKM. Saya kira banyaklah, itu baru beberapa yang bisa saya sebutkan, dan pada umumnya mereka memimpin pondok pesantren seperti Al-Mizan, Manahijus Sadat, kemudian Pak Kiai Sulaiman Ma'ruf, yang Al-Mubarak juga demikian. Insya Allah semua bergerak ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, baik, Prof. Ini ada pertanyaan dari Kang Kojek. Pak, ada prioritas skala prioritas nggak untuk UIN ini? Mungkin 1-10. Ya, skala prioritas. Insya Allah kita akan percepatan guru besar, ya, karena guru besar kami secara kuantitatif juga sangat kekurangan. Itu program prioritas. Yang kedua, perbaikan dan penguatan IT, karena zaman sekarang ini zaman IT. Dan yang ketiga, perluasan jaringan ini yang jadi prioritas. Baik. Oke, ini aja pertanyaan, Prof. Tanggapannya untuk para mahasiswa yang sering demo apa, Prof? Ya, pertama mohon ketika mau demo itu izin kepada orang tua. Kemudian mohon tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Dan yang ketiga, jangan mau ditunggangi, tapi bertindaklah profesional, bernarasi akademik. Bahkan kami mengajak dialog dengan santun dan penuh kearifan. Karena masalah itu tidak bisa cukup dengan demo, tapi harus diselesaikan dengan cara-cara arif dan bijak. Baik, ini
Baik, untuk pemirsa juga perlu tahu ini Prof. Wawan ini sangat komunikatif ya. Di konteks Sultan TV juga langsung respon. Mungkin untuk pemirsa juga, kalau pemirsa ini ingin lebih dekat dengan Prof, apa ada di medsos apa nih Prof? Di Facebook atau Instagram? Ya, silakan aja dibantulah oleh Sultan TV. Baik. Nomor WA saya, tapi saya titip jangan dihacker, jangan disalahgunakan, jangan difitnah. Saya minta ke para kiai, para ulama, para pejabat di Banten, bimbinglah Pak Wawan ini manusia biasa. UIN ini milik umat, milik bangsa, milik para kiai, para ulama. Bimbinglah kami. Kami masih jauh dari apa yang diharapkan. Saya kira itu. Prof, terima kasih sudah mampir, sudah menyempatkan waktunya di Sultan TV. Terakhir Prof, mungkin closing statement apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Banten, pemirsa Sultan TV yang ada di rumah. Silakan Prof, waktunya. Baik, yang pertama bersyukur pada Allah, kedua terima kasih ke Sultan TV. Doa kami semoga Sultan TV semakin maju dan berkah. Dan yang terakhir kepada masyarakat, tolong ikuti protokol kesehatan dan jangan menyalahgunakan atas nama agama. Insya Allah apa yang disampaikan oleh pemerintah, MUI, dan kita semua demi keselamatan bersama. Jaga ketentraman di Banten ini dan hindari paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 45, dan Undang-Undang Dasar kita yang sudah kita sepakati bersama. Kalau saya singkat jadi PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD Undang-Undang Dasar 45. Demikian. Oke. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Semoga kita bisa dipertemukan kembali. Nah, untuk pemirsa, ini apa tadi perbincangan kita bagaimana strategi visi misi yang akan dicanangkan oleh Prof. Dr. Haji Wawan Wahyudin ini sebagai rektor baru yang akan memajukan, insya Allah memajukan UIN Maulana Hasanuddin Banten, karena sebagai ikon laboratorium agama di Banten yaitu UIN SMA Banten. Nah pemirsa, saya Agus Maulana pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.